memfitnah aku. Mengapa? Mengapa kau tega melakukan hal itu kepadaku? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau menuduh aku begitu? Kau memfitnahku. Kau membakar aku. Lihat! Lihat kobaran api itu! Lihat itu! Apa yang kau lihat di sana? Sekilas masih ku dengar suaranya, aku kan tetap mencarinya. Jangan kau putuskan pengikat itu, amnesia. Kemana aku mencarinya? Prasasti, jadikan kenangan abadi. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Suprafer Bindo Farma mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Prasasti. Prasasti, sebuah drama radio dengan penampilan baru, berkisah tentang pemuda bernama Mayong yang mengidap amnesia, kehilangan masa lalunya. Sebuah pencarian untuk meluruskan fitnah yang terjadi ratusan tahun yang silam. Amnesia yang diderita bukan saja menyebabkan lupa pada kekasih tercinta, tetapi bahkan orang tuanya sendiri. Prasasti. Mengapa kau lakukan itu, Bang Mayong? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau tidak berhak menggugat, Tuan. Bahkan jika aku berhasil menghempaskan penyakit sial yang mengganjal kepalaku, aku akan berusaha menghapusmu. Kau tidak pernah ada. Kau tega, Bang Mayong. Prasasti. Naskah karya Bungsu Suroharjo. Teknik dan montase DJ Arifin. Hiasan musik Frans Harius. Pengarah rekaman Haryoko. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Prasasti didukung artis-artis idola yang tak asing lagi, Eli Ermawati, Hana Pertiwi, Billy Burhan, dan sederetan pemain terkenal Sanggar Cerita. Kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Misteri Kali Kurap. Dalam seri yang ke-16 ini dimainkan oleh Hana Pertiwi sebagai Puri Retno Mutia, Billy Burhan sebagai Mayong, Haryoko sebagai Pandu, Margaret sebagai Nyonya Herlina, Nanang sebagai Mukhtar, Ismedio sebagai Mokong, Yati Indra sebagai Parwi, dan Haryono sebagai Sutopo. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, lara ndas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, lara ndas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon.
Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Nyonya Herlina yang cantik luar biasa itu mengumbar senyumnya dengan amat ramah, membuat Pandu sampai tertegun karenanya. Nyonya Herlina kemudian masuk kembali ke balik pintu yang berada di balik lukisan. Mayong dan Pandu saling memandang. Oh, bukan main. Apa yang bukan main? Aku seperti melihat adegan yang selama ini menghantuimu. Sebuah lukisan yang menempel pada dinding yang ternyata menyembunyikan sebuah pintu rahasia. Lalu dari balik pintu itu muncul seorang perempuan yang cantik luar biasa. Terutama matanya. Sungguh sangat menarik. Kemudian aku juga bisa membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Pandu, jangan sebut lagi hal itu. Maaf, Bang. Apakah selanjutnya Bang Mayong benar-benar melakukan hubungan suami istri dengannya? Nah, aku juga ingin mendengar jawabnya, Mayong. Iya. Ya Tuhan. Meski aku tak yakin benar, akan tetapi tampaknya aku memang pernah menjamahnya. Dia istri orang. Kemana suaminya? Suaminya telah tidak memperhatikannya lagi. Suaminya pergi sudah beberapa bulan dan tidak kembali. Nyonya Herlina masih seorang gadis ketika dia melakukannya denganku. Tapi itu bukan alasan bagi Bang Mayong. Apa yang kau lihat seolah-olah yang terjadi berada dalam keadaan normal? Sama sekali tidak, Depori. Ini sama sekali tidak normal. Tidak normal. Bahkan kenapa aku menjalin hubungan dengan perempuan itu juga karena tidak normal. Maaf. Sekali waktu dia menganggap dirinya Udatin. Dan dia melihat aku adalah Suwondo. Bila aku mengingat masalah ini, mau meledak rasanya kepalaku. Untuk selanjutnya Bang Mayong harus bisa menahan diri. Jangan sampai mau dijebak oleh bujuk rayunya. Dengan kesadaran penuh aku telah membentengi diri dengan hal itu. Ya, aku melihat masalahmu memang ruwet, Mayong. Apalagi besok jika kita telah sampai di Kali Kurak. Barangkali akan semakin ruwet. Karena sumber persoalan berasal dari tempat itu. Apa yang menjadi dasar Bang Mayong hingga mengira Bang Mayong pernah menjamahnya saat sebelum mengidap amnesia? Maksudku, Bang Mayong berhubungan suami istri dengannya saat masih belum kehilangan semua ingatan, kan? Yang pertama, karena peristiwa itulah yang bisa aku ingat dengan jelas di sela amnesia yang mengganjal kepalaku. Yang kedua, kemarin aku berdebat dengannya. Saat itu dia menuduhku dengan keras sebagai pemfitnah dan pembunuh. Aku membantahnya dengan tak kalah keras pula. apa yang ia katakan? Kenapa? Ada yang membuatmu gelisah? Benarkah kita pernah melakukannya, Nyonya? Maksudmu? Kau ragu? Dan tak yakin pada sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu? Aku berharap itu hanya sebuah mimpi. Tidak. Jadi, Kita telah melakukan, bukan mimpi. ya Tuhan. Jangan munafik, Reda. Kau sangat menikmati hubungan itu. Kau menikmati dengan amat ganas. Kau melalapku dengan amat lapar dan dahaga. Aku tidak bermaksud munafik. Bukan salahku jika semuanya ini membuatku bingung. Aku merasa sebagai orang yang baru lahir dan kebingungan di dalam sebuah bis, tak ingat siapapun. Bahkan tidak memegang kartu tanda pengenal. 2 tahun lamanya, aku hidup tidak keruan di Palembang. Itu semua bukan main-main. Ya, aku bisa membayangkan. Aku datang ke tempat ini karena aku berharap Nyonya akan bisa memberikan titik terang kepadaku. Aku
Aku ingin menemukan masa laluku yang hilang itu, Nyonya. Untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, ibarat menempuh sebuah jarak yang jauh dengan jalan yang berkelok-kelok. Namun, baiklah, aku mempunyai sebuah awal yang baik untukmu. Ikut aku. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Ih, dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh, ilang kabeh Jot. Wah, hebat oskadon, hebat. Kang bener sih. Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Itulah antara lain pembicaraanku dengan Nyonya yang terjadi kemarin. Dengan demikian, kalian berdua bisa mengambil kesimpulan, kan? Nampaknya kau memang pernah melakukannya, Mayong. Ya. Tapi bagaimana dengan kemarin? Aku menduga Nyonya Herlina itu merayumu dan mengajaknya mengulang kembali. Aku tidak melayaninya, Depuri. Perempuan itu bilang, ayo ikut aku. Kemana maksudnya? Saat itu kami berdua berbicara di ruang ini. Dia membuka pintu di balik lukisan ini dan mengajakku masuk ke bawah, yang ternyata menuju ke kamar pribadinya di ruang bawah. Aku tidak menolak karena rasa ingin tahuku yang besar. Dan apa maksudnya mengajak Bang Mayong ke ruang bawah? Dia mengajakku untuk melakukan hal itu lagi. Aku menolaknya. Akan tetapi dia mengatakan bahwa hanya dengan cara itu aku akan bisa sembuh dari amnesia yang mengganjal di kepalaku. Kau tak perlu cemas. Nah, sekarang layanilah aku. Nyonya. Kau ingin menemukan kembali masa silammu? Ini langkah pertama yang harus kau tempuh. Maaf, Nyonya. Saya tidak bisa. Mau kemana kau? Saya tidak mau, Nyonya. Saya tidak mau melakukan hubungan itu. Pemfitnah! Suasana pun kemudian menjadi hening dan senyap. Tatapan mata Mayong menerawang keluar jendela, menembus ke langit yang banyak ditaburi bintang. Kegelisahan yang angkrem di dada Mayong itu menular membuahkan kegelisahan yang sama pada Puri Retna Mutia. Puri merasa ada cemburu yang membuncah karena cintanya sendiri atau atas nama cinta kakaknya, Ana Septiani Mutia.
Jika aku ingin bebas dari belenggu amnesia di kepalaku, maka jalan satu-satunya hanyalah dengan menggaulinya sampai hamil. Menggaulinya sampai hamil? Iya. Dia menginginkan anak dariku, tidak dari orang lain. Bang Mayong percaya dengan omong kosong macam itu? Bagi Nyonya Herlina yang melakukan itu bukan aku dan dirinya, akan tetapi jiwa lain yang bersembunyi di tubuhku dan tubuhnya. Suwondo pada diriku dan Udatin pada dirinya. Entahlah. Sang waktu beranjak, bergeser ke arah malam. Kabut turun tipis membuat udara menjadi lembab. Dingin menyelimuti kota Bondowoso yang berada di tengah kubah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung. Parwi Mulatsi sibuk bekerja keras untuk menyiapkan hidangan bagi para tamu, dibantu oleh Sutopo. Namun manakala makan malam bersama, Nyonya Herlina tidak menemani. Perempuan itu justru mengurung diri di dalam kamar. Hal yang agak misterius itu membuat para tamunya makan dengan kurang berselera. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon hebat. Kang bener sih. Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Tidak menemani tamu-tamunya untuk makan. Nyonya berada di dalam kamar. Baru saja tadi ku masuk ke kamar Nyonya, bukan? Iya. Nyonya sedang kumat? Iya. Oh. Kenapa, Tok? Ya sudah. Kalau sedang kumat ya sudah. Kasihan Nyonya ya. Orang banyak melihat Nyonya beruntung karena dikaruniai wajah yang cantik. Namun tak ada orang yang mengira Nyonya adalah orang yang paling menderita di dunia ini.
Rupanya memang ada sebuah hal yang menjadi rahasia dan disimpan rapat oleh Nyonya Herlina, reinkarnasi dari Udatin itu. Jam dinding antik yang berada di ruang tengah terus bergoyang mengayun, mengukur waktu dengan amat setia dan akurat. Mayong mengajak Pandu dan Puri ke halaman rumah. Di taman dengan bangku-bangku kayu, mereka berbincang. Bang, Bagaimana? tidak ada cara lain kah? Tidak ada cara lain yang ditempuh untuk menyembuhkan amnesia yang kau sandang? Mungkin ada. Tetapi aku mengalami kesulitan untuk menemukan cara lain itu. Atau mungkin kau bisa menunjukkan kepadaku, Puri. Aku menjadi cemas. Betapa akan kecewanya ke Ana nanti. Si Malakama. Buah si Malakama memang membuat orang yang menghadapinya menjadi serba salah. Dimakan bapak yang mati, tidak dimakan ibu yang mati. Dalam keadaan menghadapi hal yang dilematis seperti itu, maka aku harus menghitung dan mempertimbangkan mana hal yang lebih penting harus aku kerjakan, mana hal yang terpaksa aku korbankan atau aku kesampingkan. Namun aku belum menemukan hal yang bisa kuanggap dilematis seperti itu. Semoga kelak aku tak perlu menjumpainya. Tenanglah Dipuri. Tidak perlu gelisah. Kita justru harus membantu Mayong yang berusaha keras menyembuhkan diri itu. Ada sebuah cemas dan kesedihan yang tumbuh dan mekar di dalam hati Puri Retno Mutia. Gadis itu menunduk untuk menyembunyikan matanya yang mulai basah berkaca-kaca. Waktu bergerak merayap. Di saat itu pula, kabut turun tebal di Kalikurak. Aku tidak mengira orang-orang di sini masih begitu ramah menerima kehadiran kita. Iya, keramahan yang alami dan tidak dibuat-buat. Dan pada umumnya mereka mempunyai daya ingat yang tajam. Meski kita sudah 2 tahun yang lalu meninggalkan tempat ini, mereka tetap hafal dengan nama kita. Dan yang tetap menjadi perhatian mereka adalah Reda. Ya, apakah Reda dan Herlina pasti akan datang ke tempat ini? Tiba-tiba saja aku menjadi ragu. Aku rasa begitu. Bahkan malam ini, mungkin mereka sedang bersiap-siap menuju Paltuding. Aku kira besok siang, dia akan menuju ke perkampungan Kalikurak ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa kau punya gagasan? Bagaimana kalau kita ke tempat prasasti itu? Dengan diam-diam? Ya, kita ke sana dengan diam-diam saja. Kita lihat, apakah prasasti batu itu masih menampilkan keganjilan-keganjilan? Tampaknya kabut sedang tebal-tebalnya. Bagaimana kalau kita tersesat karena kabut itu? Kita tunggu sampai kabut turun. Bulan bersinar dalam kabut. Bulan tak nampak, namun sinarnya membias dalam kabut yang melayang keputih-putihan. Mokhtar dan Moko yang ditempatkan di sebuah pondok khusus di dekat pendopo kampung yang sederhana, membuka jendela dan memperhatikan suasana di luar yang dingin. Udara dingin mengalir menggigit tubuh mereka yang sudah dibungkus dengan jaket tebal.
kita kan sedina siji. Sehat awake. Lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes nginum Oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan nginum Oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum Oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Saudara, bagaimana perjalanan yang akan ditempuh Mayong dan kawan-kawannya? Rahasia apakah yang tersimpan di perkampungan Kalikorak? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.